Ya, di pos gironya capek-capek terus koma ada abdi beban gitunya nyanapnya duaan gitu. Daripada abdi enak jantan sasaran masyarakat mendingan itu sadayana ulah kengelahnya. Penolakan bantuan ini terjadi pada Selasa 21 April lalu. Warga di Kelurahan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat menolak bantuan yang dibawa petugas dari PT Pos. Mereka menolak karena bantuan untuk warga hanya bagi 2 keluarga. Padahal warga lain masih banyak yang membutuhkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut ada kesalahpahaman dalam penolakan bantuan yang dilakukan warga. Menurut Ridwan Kamil, seluruh warga yang membutuhkan akan mendapat bantuan karena tidak hanya berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait video viral ada penolakan. Yang pertama tentunya kami memohon maaf ya. Dalam proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit. Ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata. Di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama bahwa bantuan itu ada 9. Yang baru datang bantuan dari provinsi, yaitu pintu nomor 7, kira-kira begitu. Kisruh pengiriman bantuan bukan hanya terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, warga perumahan Sunter di Jakarta Utara dibuat geleng kepala. Mereka dikirim bantuan padahal tinggal di perumahan elit dengan rumah rata-rata 3 lantai. Warga pun beramai-ramai mengembalikan bantuan ini. Kami mendapat bantuan sembako. Tetapi setelah kami pertimbangkan, kami pikir ini kami tidak layak terima karena banyak warga yang masih lebih membutuhkannya. Makanya kami kembalikan ke RT buat disalurkan ke warga yang lebih membutuhkan. Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut bantuan salah sasaran memang tidak dapat dicegah karena banyaknya jumlah masyarakat yang terdata. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat terus mengawal pemberian bantuan bahan pokok agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kembali lagi ke di lapangannya, artinya Pemda yang garda terdepan nih, ya. Kami dengan mitra kan begitu dapat data, perintah, salurkan. Nah, yang mendata itu kan Pemda, ya. Jadi Pemda itu dari mulai dinas-dinas sampai turun sampai kelurahan, RT RW. Nah, saya juga minta agar masyarakat juga melakukan kontrol. Jadi apabila ada masyarakat menemukan warga yang sebenarnya nggak layak gitu ya, kayak di mana Sunter apa di mana gitu ya, ya dia komplain langsung ke RW-nya atau ke kelurahannya. Ketika warga di kota besar ribut soal bantuan, kakak beradik di Sumatera Selatan tengah berjuang melawan kelaparan. Nasib mereka diketahui saat personel TNI Polri membagikan bantuan bagi warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Gelumbang, Muara Enim. Kedua orang tua mereka telah meninggal. Baru diketahui kemarin pada saatnya kita serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kita atas perintah Bapak Kapolri, kita datangi rumah-rumah yang kendarai fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Pembagian bantuan sosial memang tak boleh serampangan. Sebab pandemi corona tak hanya menyerang kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan sosial. Tim Liputan, Kompas TV. Berita tadi, saudara, ini adalah kisruh dari pembagian bantuan bagi warga terdampak corona yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Nah, selengkapnya soal penolakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh warga, kita akan tanyakan kepada Camat Bojong Loa Kaler dengan Pak Ayi Suta. Selamat sore, Pak Ayi. Jadi sebenarnya apa penolakan warga, kenapa menolak bantuan dari Pemprov ini, Pak? Selamat sore, Pak Andre. Jadi, kronologis dari kejadian yang sekarang sedang viral ini sebenarnya bahwa tatkala petugas pos giro datang ke wilayah RW 8 kemudian bertanya alamat kepada ibu-ibu yang kebetulan ada di situ. Nah, karena mereka membawanya 2 paket, tentu ibu-ibu tersebut kemudian bertanya kepada petugas pos giro itu, kenapa hanya 2? Sementara di wilayah
kami itu banyak yang membutuhkan. Sehingga lama-kelamaan si petugas ini dikerubutilah oleh warga sekitar situ, sekitar di RW 8 itu. Sehingga karena terlalu banyak warga, akhirnya Pak RW datang dan Pak RW menyampaikan bahwa warga kami memang banyak yang membutuhkan, tetapi kalau cuma 2, lebih baik disimpan saja dulu. Sambil menunggu bantuan yang lainnya. Mau disimpan di balai RW. Tetapi kalau disimpan di balai RW, petugas dari Pos Giro ini merasa keberatan. Karena mereka juga kan harus ada evidennya, buktinya bahwa ya apa yang dibawa itu sampai kepada yang bersangkutan. Sehingga bantuan ini belum sampai ke yang bersangkutan. Tapi langsung sudah ditolak oleh warga ya Pak ya? Udah dihadang oleh warga. Baik. Sehingga Pak RW daripada menjadi polemik yang lebih besar, lebih baik sementara ini dibawa lagi saja. Gitu. Ya, Bapak memang sebenarnya data yang diterima Pemprov sendiri, ini berapa banyak sih warga yang seharusnya menerima bantuan? Yang diterima oleh kami ya dari data yang diterima kami bahwa ini Kecamatan Bojong Lakaler hanya 203 kakak yang akan diberi bantuan. Sementara kalau melihat data terpadu kesejahteraan sosial atau DPKS, di kita ini ada 11.000 lebih. Nah, tetapi kan di antara mereka ada juga yang telah mendapat bantuan PKH dan BPNT kalau dulu. Gitu. Oke, kalau tadi dari informasi yang Bapak berikan, berarti artinya ini ada perbedaan data ya Pak, dan ini bahkan mencolok loh, bantuan yang diberikan aja ini hanya 2 Pak, padahal yang memerlukan ini sangat banyak. Jadi bukan perbedaan data ya, mungkin dari sementara ini bantuan yang diturunkan oleh pihak provinsi baru 203, ya 203 untuk sekecamatan Bojong Lakaler dan dibagi menjadi 5 wilayah kelurahan yang ada di Bojong Lakaler. Nah, lalu dengan menyikapi hal seperti ini, apa yang dilakukan oleh Pak Camat sendiri, Pak? Perbaiki datanya atau bagaimana menambah bantuan atau seperti apa? Ya, gini Mbak, berdasarkan informasi yang diberikan dan perintah dari pimpinan, dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Gubernur, beliau menyampaikan bahwa bantuan yang akan diterima masyarakat ini kan sumbernya itu ada 9, ya, baik dari Kementerian Sosial, dari lembaga negara yang lainnya, kemudian juga dari gubernur ya atau provinsi, kemudian juga dari pemerintah kota juga kan ada, Pak, bantuan-bantuan yang akan disalurkan. Cuma memang bantuan provinsi ini mulai dari hari Senin di wilayah kami sudah pada turun. Sementara bantuan dari Kemensos apapun dari pemerintah kota belum turun. Ada banyak bantuan yang akan segera disalurkan dari Kementerian Sosial, dari pemerintah provinsi juga. Nah, itu bagaimana sih Pak mekanisme pembagian tersebut? Apakah misalnya satu desa atau kecamatan hanya satu dari kementerian? Enggak. Tentu saja pemberian bantuan ini kan harus didasarkan data, Mbak. Data yang pertama mungkin data terpadu kesejahteraan sosial atau DPKS yang menjadi data basisnya yang ada di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dan yang kedua adalah data non-DTKS yang selama ini, yang sampai dengan saat ini kita masih validasi dan verifikasi datanya, kebenaran dari data-data tersebut. Gitu, Pak. Nah, kemudian untuk bisa lagi meyakinkan tentunya kepada yang memberikan bantuan gitu Pak, bagaimana caranya ke depan agar data-data ini benar-benar bisa digunakan supaya yang menerima bantuan ini tidak mungkin satu desa begitu, artinya menyeluruh kepada semuanya bisa menerima bantuan dari manapun. Ya, dalam hal ini Mbak, tentu saja bantuan-bantuan ini kan kalau secara ideal, bantuan ini harus kepada seluruh warga yang terdampak. Tentu saja
meskipun yang terdampak, semua pasti orang terdampak. Cuma kan ada prioritas mengenai masyarakat yang terdampak dari sisi ekonomi tentunya. Semacam orang-orang yang biasa asalnya bekerja, jadi tidak ada bekerja, yang asalnya mempunyai penghasilan, jadi tidak mempunyai penghasilan. Itu saja yang menjadi prioritas adalah orang-orang seperti itu. Dan datanya juga terus menerus kita divalidasi dan verifikasi. Gitu. Sampai sekarang juga masih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aisuta, Camat Bojong Loa Kaler. Kita harapkan untuk ke depan pemberian bantuan dapat merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan saat ini tentu.